Ini contoh soal kedua, sama nggak begitu sulit kok. Misalnya teman-teman, alhamdulillah Allah karuniai rezekinya banyak, terus iseng, saya mau beli villa di puncak, mau bangun villa di puncak, buat pemandangannya bagus. Dicari deh tanah yang jaraknya 100 meter rumahnya tuh dari permukaan tanah lah, permukaan air. Nah terus kita pengen tahu, ini biar saya bisa mandi di rumah ini, berapa ya pompa yang bisa saya pergunakan? Nah, dengan ceritanya di atas ini kita punya tekanan 2 ATM. Tekanan ini dari mana? Mungkin dari tekanan ada penutupnya, ada segala macam, tapi itu nggak usah dipikirkan dulu. Pokoknya tekanan di sini di vilanya dianggap 2 ATM. Nah, terus berapakah tekanan itu nanti biasanya dikonvert ke pompa ya. Pompa yang kita butuhkan untuk menaikkan air, ini ceritanya ada air bawah tanah nih. Dari yang jaraknya 100 meter di bawah tanah, dari sini ke villa kita. Kalau misalnya di atas ini tadi ada penampungan air toren. Terus kalau misalnya kerannya nggak dibuka, ataupun kerannya kita mau mandi terus dibuka. Oke, sampai sini pertanyaan seperti itu. Berapakah tekanan yang dibutuhkan untuk dua kondisi ini? V2 di sini 0, di sini V2-nya sama dengan 1. Ini maksud. Nah, oke. Yang pertama A kalau V2. Misalnya seperti biasa kita tulis lagi persamaan Bernoullinya. P1 sama P2-nya gimana? Kita coba hilangkan, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu yang ingin kita ketahui. Kita ingin tahu P1, P2-nya tadi ada 2 ATM. Rho GH1, Rho GH2-nya gimana? Bisa kita hilangin nggak? Bisa. H1-nya bisa kita hilangin. Kenapa? Ini kita jadikan reference point. H1 sama dengan 0. Dengan H2 sama dengan 100 meter. Sehingga ini dengan 0. V1, V2-nya gimana bisa kita lihat? Bisa, tapi dengan asumsi sama yang seperti sebelumnya. Kita ingat V2-nya sama dengan 0, oke? Karena kerannya ditutup. Kondisi keran ditutup. V1-nya ini bisa kita asumsikan sama dengan 0. Ini tergantung kalian teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi bayangin di bawah tanah tuh ada reservoir air yang gede banget. Jadi kalau dibandingkan dengan kecepatan keran, V1 jauh lebih kecil dibanding V2, sehingga bisa dibilang V1 sama dengan 0. Sehingga term ini sama dengan 0, term ini juga sama dengan 0. Sehingga kita tinggal punya P1 sama dengan P2 tambah Rho GH2. Oke. Ini kan kita punya 2 ATM plus 9, Rho-nya 1000 karena kita air. G-nya 9,81. Tingginya berapa tadi? 100 meter. Sehingga ini sama dengan 2 ATM plus 10 Newton Pascal, atau kalau dalam ATM sama dengan 2 ATM plus sama dengan 11,67 ATM. Oke, itu buat yang kalau misalnya untuk menaikkan si air sampai ke villa kita kalau dia kerannya nggak dinyalain. Sekarang kalau dinyalain gimana? Kita coba ya. Kita ambil kertas baru.
V2 nya kita bikin 1 meter per second. Oke. Sama kita juga P1, kita tulis lagi Bernoullinya. Oke, ini tadi bisa dibilang sama dengan 0. Ini juga sama, jika dibandingkan ini dia 0. Oke, sehingga kita tinggal punya term ini, term ini, term ini. Oke, terus kita lihat lagi. Ini yang ini tadi udah kita hitung kan, berarti tinggal term yang ini. Yang ini tadi berapa di contoh soal yang sebelumnya? Nah, ini adalah 11,67 ATM. Oke, berarti delta P nya yang dibutuhkan untuk keran buka dengan kecepatan 1 meter per second sama dengan setengah. Oke, ngikutin. Nih, term yang ini tadi udah kita hitung nih di soal sebelumnya. Jadi kita tinggal ngitung yang ini. Oke, jadi tinggal kita hitung bahwa delta P-nya, jadi kita punya tadi kapasitas pompa kita yang awal 11,67 kalau dia nggak nyala sama sekali kerannya. Sekarang kita mau nyala dengan kecepatan 1 meter per second. Jadi berapa tuh? Nah, kita hitung delta P-nya, setengah kali rho-nya 1000 air kali kecepatannya 1 kuadrat sama dengan 500 Newton per meter kuadrat. Oke, berarti ini apa namanya, 1 kecil banget. Jika ini coba aja berapa nih, 500 bagi 101 3000, berapa ATM sih dia? 0,00 sekian. Kecil banget kan? Ini ngasih tahu bahwa untuk menaikkan kecepatan itu lebih kecil effortnya, pressure-nya kalau kita mau menaikkan air ke ketinggian. Nah, kita coba aja, misalnya kita punya kecepatannya kita naikin jadi 5 meter per second, 5 kali lipatnya. Ingat, persamaan Bernoullinya kita tetap akan punya P1 sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho G P kuadrat. Oke, yang term ini ingat sama, yaitu berapa nilainya? 11,67 ATM. Jadi perbedaan untuk menaikkan kecepatan dari 150 itu ada di term ini. Sekarang pertanyaannya, berapa kalau dia 5 meter per second? Kalau tadi 1 meter per second 500 pascal atau 0,00 sekian second. Kalau misalnya 5 kali lipatnya berapa? 5 kali lipatnya berarti tinggal dikali. Delta P yang dibutuhkan untuk menaikkan, untuk keran itu keluar dengan kecepatan 5 meter per second, itu tinggal 1000. Maaf, nggak ada, kali 5 kuadrat sama dengan 25 kali 500 sama dengan plus 500 pascal. Berapa ATM kah dia? Kalau dihitung ATM-nya ini juga paling berapa sih? Kecil, gak nyampe 1 ATM. Nah, biasanya ini contoh kedua. Biasanya kalau kita kan, kalau misalnya nyari pompa itu udah nggak peduli lagi kan, yang penting beli pompa mereknya apa, Sanyo, mereknya apa. Nah, realnya adalah dia sebenarnya memperhitungkan, kalau misalnya tadi memperhitungkan berapa sih tekanan yang dibutuhkan rumah kita. Nah, cuma karena biasanya manufaktur produsen pompa itu, terutama buat yang skala retail, dia udah memperhitungkan bahwa biasanya
si pompa itu tuh punya kapasitas awalnya berapa sampai range-nya berapa. Nanti tukang biasanya sih si kontraktornya udah tahu untuk bagaimana menghitung pompa yang dibutuhkan. Nah, terus yang jadi pertanyaan lagi berikutnya, kalau kita lihat di sistem ini kan ceritanya pipanya untuk naikin air dari titik 1 ke titik 2 lurus nih. Bagaimana kalau misalnya kita bikin dia yang pertama jadi gini, berliku, ini 1, 2, yang berikutnya iseng sangat super berliku, 3. Kira-kira mempengaruhi nggak kapasitas pompanya? Kalau misalnya kita ingin menaikkan air dari reservoir di bawah tanah ke villa kita, yang 1, 2, 3 itu mempengaruhi nggak? Ini akan kita jadikan bahan diskusi di kelas.